Dulu ada konflik di mana-mana, kita nggak tahu, kita taunya konflik besar aja. Dulu ada kejadian ribut-ribut di mana-mana, tapi kita hanya tahu di tempat-tempat tertentu saja. Dulu ada bencana di beberapa tempat, tapi kita hanya tahu tempat tertentu saja karena akses informasi terhadap itu rendah. Sekarang terbuka akses informasi itu, kita tahu semua kejadian itu seolah-olah banyak. Nah, mesti dicek. Karena bisa jadi beberapa kali ada riset tuh menunjukkan bahwa jumlah kekerasan menurun, jumlah kecelakaan menurun, jumlah bencana ya ada bertambah sih, bencana itu karena alam ya. Jadi sebenarnya lebih banyak kegiatan-kegiatan orang damai, orang-orang bertemu, orang-orang bersilaturahmi daripada kegiatan ribut. Hanya kegiatan-kegiatan konflik dan negatif itu lebih sering ditampilkan dan secara psikologis itu lebih memikat, lebih menggugah, lebih berkesan ketimbang berita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saya sekarang sudah bersama dengan Dr. Bagus Takwin, SPSI M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Psikologi Universitas Indonesia. Apa kabar, Pak? Baik-baik, Pak Bambang. Iya. Selamat. Iya. Selamat siang, sore, pagi, sehat semua. Iya. Pak Bagus Takwin ini lahir di Bandung 31 Agustus 1970. Menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi UI tahun 1998. S2 diselesaikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya UI 2002 dan S3 di Fakultas Psikologi UI tahun 2008. Pak Bagus banyak menulis, mungkin meneliti dulu, kemudian banyak menulis tentang pemimpin, bahkan presiden Indonesia. Nah, Pak Bagus ketemu nggak presiden-presiden yang ideal untuk Indonesia itu yang seperti apa gitu kira-kira? Waktu itu kita sempat menganalisis itu sosok atau pribadi pemimpin yang cocok untuk Jakarta. Kita bikin tuh profilnya. Tapi kalau untuk Indonesia kita nggak sempat bikin. Jadi kalau ditanya ketemu nggak sosok pemimpin yang ideal itu, ya kalau khusus Indonesia itu kita belum merumuskan secara khusus ya. Tapi kalaupun ada rumusan tuh ya itu ideal secara umum. Jadi yang memang bisa cocok untuk banyak orang. Tapi kalau untuk pemimpin Indonesia yang presiden itu kita belum ya, belum ketemu, dalam arti belum ketemu itu kita nggak studi khusus gitu dengan mempertimbangkan efek atau dampak dari sosok atau kepribadian tertentu dalam memimpin Indonesia, efeknya nanti ke kemajuan atau kesejahteraan orang Indonesia seperti apa gitu. Itu kita belum uji. Jadi belum ada uji empiriknya. Ya, tapi secara psikologis karena sampai sekarang kan
orang selalu mengatakan Presiden Indonesia itu hanya bisa dari orang Jawa. Oh, itu kan bukan aspek psikologis tapi aspek politik, yaitu lebih ke, jadi mungkin itu bisa dilihat dari aspek politik, sosiologis, antropologis, meskipun bisa dilihat juga secara psikologis ya. Itu lebih ke kesesuaian antara harapan kebanyakan orang dengan karakteristik yang dimiliki orang yang jadi presiden. Nah, kebetulan yang paling banyak ini orangnya adalah orang Jawa. Semua, Pak. Bukan, maksudnya pemilihnya atau rakyatnya tuh kebanyakan orang Jawa tuh banyak, meskipun pulaunya cuma segitu, tapi nyebar ke seluruh Indonesia, jumlahnya banyak, sehingga ya karena kebanyakan orang Jawa, maka terus mereka berharap orang Jawa jadi presiden. Tapi sebenarnya kalau karakteristik orangnya atau kejawaan itu tidak berkorelasi tinggi dengan efektivitas sebagai presiden, maksudnya. Jadi mau Jawa mau bukan Jawa, itu tidak berefek secara langsung dan khusus pada kemampuan orang untuk memimpin Indonesia sebagai presiden. Ya. Pak, kemampuannya itu kemampuan untuk memimpin ya, bukan kejawaannya. Meskipun kalau kita lihat sebagai proses yang bersifat populis, ya kejawaan jadi penting karena yang milih orang Jawa kebanyakan, yang dipilih juga biasanya kemungkinan Jawa juga. Pak Bagus kebetulan pernah meneliti dan kemudian menulis tentang Pak Harto. Apa itu yang menonjol yang ditemukan dari kepribadian Pak Harto itu? Ya, Pak Harto itu kalau kita lihatnya kan dari beberapa aspek dan level ya. Kalau kita lihat dari disposisi kepribadian, jadi sifat-sifat yang mendasar, yang bawaan ya. Dia cenderung introvert, ekstrovert rendah. Introvert itu dalam arti cenderung menggunakan kekuatan dalam diri dan cenderung subjektif. Jadi dia sudah punya kerangka tentang apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan, tidak tergantung pada orang lain. Kalau orang lain ngingetin, ya mungkin didengar tapi belum diikuti. Makanya ada yang bilang, nggak usah Bung Karno, dia kopeh gitu, keras kepala ya. Karena dia udah punya pikiran itu cirinya introvert itu, dia menggunakan energi dalam dirinya, subjektif. Dia punya gambaran subjektif apa yang harus dikerjakan, ngikutin skema dan rancangan sendiri. Tapi dia juga punya, kalau dilihat dari itunya gaya kognitif, dia punya kecenderungan untuk melihat satu persoalan secara lebih menyeluruh, meluas. Jadi dia tuh bisa melihat satu hal menggunakan berbagai sudut pandang dan menemukan benang merah dari sudut pandang itu. Jadi kemampuan untuk memahami gambaran besar tuh tinggi. Dan itu yang bikin dia bisa ngatur ini, ngatur itu, ngotak-ngatik ini, ngotak-ngatik itu. Sama satu lagi, kalau dilihat dari cerita kehidupannya dia, dari apa yang dialaminya itu, dia itu punya satu dorongan untuk tidak mengalami pengalaman disia-siakan atau direcehkan atau direndahkan atau dihina. Dia ada punya kecenderungan itu karena dalam ceritanya dia di masa kecil itu merasa sangat direndahkan, dalam pengertian mendapat perlakuan tidak adil, mengalami kesusahan yang luar biasa. Dalam ceritanya itu dia menyatakan itu. Nah, itu mendorong dia untuk kemudian berusaha sedemikian rupa supaya kejadian-kejadian tidak menyenangkan itu tidak terulang di masa depannya. Dan dia sensitif. Jadi cukup sensitif dan cenderung jadi seperti nggak percaya diri, meskipun dia tetap berusaha untuk menguatkan dirinya ya. Tapi di sisi lain jadi waspada sekali. Nah, itu ada kecenderungan kalau dalam konteks pribadian itu sifatnya neurotik gitu ya.
peka terhadap hal-hal kecil, waspada, terus kemudian cemasannya tinggi. Tapi itu yang membuat dia kemudian selalu hati-hati, selalu berusaha menjaga apapun supaya terjadi sesuai dengan apa yang dia inginkan, diharapkan. Jadi kontrolnya kuat, gitu. Saya kira gitu. Itu yang menonjol pada dirinya. Baik, nah sekarang Pak Bagus memotret kejadian yang sekarang ini. Kalau menurut saya saat ini di sosial politik kita itu kan orang sensitif ya, emosional, kemudian ingin menyatakan itu secara secara ekspresif gitu, pernyataannya tajam gitu, sehingga seolah-olah di masyarakat ini menjadi ketegangan yang sangat tinggi, perbedaan yang sangat keras gitu ya. Ini hari-hari terakhir ini kan orang menantang, bahkan mau membunuh dan sebagainya itu. Ini apa gejala psikologi sosial seperti apa ini Pak Bagus? Dalam melihat gejala ini kita tidak bisa melepaskan aspek psikologis itu dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ya. Ada sosial media dan sebagainya, itu sangat berperan membuat orang seperti saling terhubung meskipun nggak kenal. Jauh itu orang-orang jauh bisa diatasi, jadi jauh secara fisik tapi dekat, tetap bisa dekat ya. Nah, orang juga punya kebebasan atau punya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya kapanpun, dimanapun, melalui sosial media. Kemudian orang juga bisa saling memonitor, ya, mengetahui apa yang terjadi di tempat-tempat jauh, saling berbagi kejadian. Jadi itu yang membuat kemudian kita bisa mengenali kejadian-kejadian yang aneh-aneh sekalipun atau yang seru-seru di berbagai tempat meskipun kita nggak ada di situ. Nah, saya melihat jangan-jangan kejadian itu sebenarnya juga ada dulu. Tapi karena kita nggak punya akses ke kejadian itu, dan juga berita-berita yang kita dapat itu tidak mencakup kejadian itu, seolah-olah itu dulu nggak ada. Padahal mungkin dulu ada. Nah sekarang dengan adanya daya jangkau yang luas terhadap kejadian-kejadian dimanapun, semuanya diberitakan, tiba-tiba kita menyaksikannya lewat sosial media atau berita atau TV, kok kayaknya banyak kejadian aneh nih. Orang ribut tegang. Seolah-olah tiba-tiba ada perubahan yang drastis di masyarakat. Nah itu mesti dicek menurut saya sih. Betulkah itu kejadiannya bertambah atau pemberitaannya, akses kita terhadap kejadian-kejadian itu yang bertambah sehingga kita melihatnya lebih banyak. Padahal mungkin dalam keseharian terjadi juga. Jadi saya melihat sekarang itu kita lebih bisa mengawasi apa yang terjadi di berbagai tempat. Orang lebih mudah melaporkan apa yang terjadi di berbagai tempat. Dulu ada konflik di mana-mana, kita nggak tahu, kita taunya konflik besar aja. Dulu ada kejadian ribut-ribut di mana-mana, tapi kita hanya tahu di tempat-tempat tertentu saja. Dulu ada bencana di beberapa tempat, tapi kita hanya tahu tempat tertentu saja karena akses informasi terhadap itu rendah. Sekarang terbuka akses informasi itu, kita tahu semua kejadian itu seolah-olah banyak. Nah, mesti dicek. Karena bisa jadi beberapa kali ada riset tuh menunjukkan bahwa jumlah kekerasan menurun, jumlah kecelakaan menurun, jumlah bencana ya ada bertambah sih, bencana tuh karena alamnya. Jadi sebenarnya lebih banyak kegiatan-kegiatan orang damai, orang-orang bertemu, orang-orang bersilaturahmi daripada kegiatan ribut. Hanya kegiatan-kegiatan konflik dan negatif itu lebih sering ditampilkan. Dan secara psikologis itu lebih memikat, lebih menggugah, lebih berkesan ketimbang berita baik. Nah, kesan yang kuat itu tersimpan di ingatan, lalu kita menganggap, wah, sekarang zamannya lebih susah, lebih banyak ribut, banyak konflik.
Nah itu kita mesti cek. Saya nggak berani bilang betul begitu atau seperti yang saya bilang tadi. Sebenarnya karena akses kita terhadap kejadian-kejadian buruk itu lebih tinggi, sehingga kita merasa kok sekarang lebih banyak kejadian-kejadian buruk itu ketimbang zaman dulu gitu. Pak Bagus, sekarang kita mencoba agak keilmuan Pak Bagus sedikit ya. Saya nggak tahu persis ini masalahnya. Tapi yang saya amati, kalau dulu psikologi itu kan banyak digunakan untuk pendidikan, itu yang sangat menonjol gitu ya. Tapi sekarang kan mulai untuk menganalisis tadi masalah-masalah sosial politik misalnya itu. Nah, kesehatan juga sebenarnya butuh juga psikologi. Nah, kalau menurut Pak Bagus, apa yang sekarang trennya ini? Nah, kalau tren itu kan, tren itu yang kebanyakan dipakai orang, sama sebaiknya apa, itu dua hal yang berbeda ya. Ya, kalau kebanyakan dipakai orang, tetap masih orang pakai itu adalah untuk kepentingan menemukan orang yang tepat, untuk ditempatkan di tempat yang tepat ya. Jadi pasti the right man on the right place itu. Dalam arti orang itu menggunakan psikologi untuk seleksi, penempatan, untuk penjurusan ke pendidikan gitu ya. Jadi pakai tes intelijensi, tes kepribadian, cari bakat, asesmen untuk kepentingan kerja gitu ya. Itu masih kebanyakan, tapi sebenarnya itu di Indonesia ya. Sebenarnya kita bisa pakai juga untuk kepentingan lain. Kalau di luar itu yang ngetren juga sekarang menggunakan psikologi untuk kepentingan pemasaran, pengiklanan, dan mempengaruhi orang. Persuasi, mempengaruhi itu jadi penting. Jadi terutama mungkin menggunakan teori kepribadian. Berdasarkan teori kepribadian, kita bisa bikin alat untuk mengidentifikasi orang itu punya kepribadian apa, sifatnya apa yang dia suka, apa yang dia harapkan. Dia lebih tergugah kalau ditawari barang apa, dia lebih tergugah kalau diajak beraktivitas seperti apa gitu. Nah itu berdasarkan gambaran kepribadian. Nah sekarang teknologinya udah memungkinkan bahwa orang secara online itu bisa dikenali kepribadiannya lewat jejak-jejak aktivitas dia di internet. Misal di Facebook, dia itu temenan sama siapa, dia like-nya apa, dia posting gambar apa, dia nulisnya apa, segala macam itu semua mencerminkan kepribadiannya. Dari situ kita bisa kenali kira-kira orang ini kepribadian seperti apa. Nah, itu kemudian pemahaman itu bisa dipakai untuk macam-macam. Apakah untuk kepentingan politik, ngarahin dia milih orang tertentu, atau kayak dia di Inggris tuh mengarahkan orang-orang itu untuk memilih Brexit misalnya, atau buat micro targeting kepentingan bisnis, misalnya mau jual produk apa, orang seperti ini suka sepatu jenis ini. Kalau orang dengan kepribadian neuroticism tinggi, dia sukanya misalnya kamera-kamera pengintai misalnya gitu ya. Kalau orang-orang yang extrovertnya tinggi suka berinteraksi, kita tawarin kegiatan-kegiatan outdoor misalnya gitu. Kalau orang yang conscientiousness-nya tinggi, hati-hati, suka tertib teratur, tawarin buku misalnya kayak gitu. Nah itu yang tren di luar negeri ya. Nah sekarang kita lagi coba pakai itu juga ke sini untuk bisa dengan. Apakah itu ideal? Menurut saya belum ideal. Idealnya itu psikologi dipakai buat, kalaupun tadi micro targeting, kita bisa mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Psikologi harusnya bisa meningkatkan kebahagiaan orang Indonesia dan orang manapun. Jadi sekarang psikologi dipakai untuk analisis big data itu ya Pak ya? Ya, itu big data itu memungkinkan kita menemukan tadi kepribadian orang melalui jejak-jejak digital. Jejak-jejak kegiatannya di ruang cyber. Jadi orang itu komentarin apa, orang itu suka apa, orang itu posting apa, orang itu berteman sama siapa,
itu bisa mengindikasikan orang itu punya kepribadian apa. Dia punya kepribadian apa bisa membantu kita memprediksi orang itu akan suka barang-barang seperti apa. Kalau ditawarin barang dengan cara gimana supaya dia mau beli. Kalau dipanas-panasin supaya mau konflik, nah gini caranya. Kalau dibujuk supaya mau berbuat baik, ya gini caranya, gitu kira-kira gitu. Kedepannya gitu. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu, sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Bagus Takwin, Dekan Fakultas Ilmu Psikologi UI. Banyak hal yang bisa kita serap, ya. Mudah-mudahan ini mencerahkan untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bambang. Selamat bekerja, selamat berjuang. Terima kasih. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN.